Okay, so we are here in Papua with my holy friends. Shalom semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah Mingguan Korah dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 18 ayat 32 oleh Rabbi Keith Flex Bezimka dengan judul bahayanya makhluk atau kebencian. Sekarang kita akan belajar kasidut dari Netivot Shalom dalam Gemara Sanhedrin. Dikatakan bahwa jika kamu melanjutkan bertengkar atau adu mulut, ini tergolong bahwa sama saja kamu telah melakukan dosa. Dosanya apa? Torah mengatakan kepada kita, janganlah jadi seperti Korah dan para pengikutnya. Ini bukan berarti saat kamu tiba-tiba menemukan dirimu sedang berselisih paham. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah saat kamu bisa mengalah saja atau berhenti saja tentang permasalahan itu, tapi kamu memutuskan tidak mau berhenti dan terus melanjutkan pertikaian sampai berlarut-larut. Ini masalahnya, dan hal ini adalah dosa. Kita harus mengerti esensi dari parasa Korah. Seberapa burukkah makhlukes atau kebencian itu? Ada hukuman untuk hal ini yang sangat-sangat strict. Seperti dikatakan Moshe Rabbeinu, jika Korah meninggal dengan cara yang biasa-biasa saja, itu mungkin Hasem melakukannya bukan untuk saya. Tapi jika caranya berbeda dari biasanya, itu menunjukkan kalau Hasem memang mengelola segala sesuatu sampai sedetail-detailnya. Karena hal yang terjadi itu sangat-sangat buruk, jadi Hasem mendatangkan hukuman baru. Ada banyak dosa dan ada banyak hukuman di dunia ini. Bahkan untuk dosa-dosa yang keji seperti pembunuhan dan penyembahan berhala. Jika kamu melakukan dosa ini, maka kamu layak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatanmu. Tapi kenapa Hasem menciptakan hukuman yang baru hanya untuk dosa makhlukes? Khasal atau pengajar kita mengajarkan seperti ini. Kenapa bait suci kedua dihancurkan? Karena ada kebencian di antara sesama Yahudi. Kebencian ini sama besarnya dengan 3 dosa terbesar. Ketika kamu membenci temanmu, itu tergolong satu dosa di mana kamu dilarang untuk membenci sesamamu manusia di dalam hatimu. Lalu bagaimana bisa dosa ini secara spesifik sama dengan 3 dosa terbesar dalam Torah? Bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Saya tidak bisa dengar kamu sedang bicara apa, tapi saya yakin pendapat kamu akan sama dengan yang dikatakan Netivot Shalom, bahwa makhlukes atau kebencian itu sangat-sangat buruk sekali. Torah mengajarkan kita bahwa perselisihan ini adalah yang paling besar untuk ditanggung sebagai dosa seseorang, sulit untuk kita menanggungnya. Seperti yang diajarkan Rabbi Akiva tentang prinsip utama dalam Torah adalah Ve ahavta lereyacha chamocha, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh Torah berhubungan dengan prinsip ini, karena kalau kita semua bersatu bersama, maka kita bisa memanggil Hasem itu Avinu atau Bapa kami. Tetapi jika sampai terjadi ada perselisihan dan pemisahan antara kamu dengan Israel, maka Hasem itu bukan Bapa kami. Karena itu artinya kita bukan umat pilihan. Saat orang Yahudi bersatu bersama, maka orang Yahudi akan menjadi sangat kuat. Hasem mengajarkan kepada kita kapan Hasem mengeluarkan kegelapan untuk membuat terang, hanya ketika kita bersatu. Semoga Hakadosh Baruch Hu menerangi kita. Saat kita semua bersatu, maka cahaya itu akan bersinar di atas kita. Zohar mengajarkan kepada kita, Korah mengambil makhlukes itu sama halnya seperti ia melakukan makhlukes di dunia. Maka hal ini juga terrefleksi di surga. Hasal mengajarkan kepada kita bahwa bait suci kedua itu hancur karena kebencian. Saat kita tidak saling terhubung antara satu sama lain, itu akan membuat Hasem tidak terhubung dengan umatnya. Karena kita adalah bagian dari Hasem, maka dari itu kita harus terhubung kepada Hasem. Tapi kita bisa terhubung kepada Hasem hanya jika kita bersama-sama bersatu. Setelah itu baru akan ada hubungan yang baik antara Hasem dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi akan tinggal dengan satu hati dan satu jiwa. Hal inilah yang membawa mereka untuk dapat menerima Torah. Seperti halnya 3 dosa terbesar dalam Torah yang dapat membuat kita tidak terhubung kepada Hasem. Penyembahan berhala membuat pikiran menjadi tidak Yahudi lagi. Hubungan seksual terlarang membuat hati menjadi bermasalah. Pembunuhan membuat jarak dan putus hubungan. Dan karena kita sudah tidak terhubung pada Hasem, maka dari itu kita juga tidak terhubung kepada bait suci. Sebenarnya itu bukan hukuman, tapi itulah konsekuensinya. Di sini juga dijelaskan kenapa Korah mendapat konsekuensi yang sangat besar, karena Korah ingin mematahkan hubungan antara seluruh generasi orang Yahudi dengan Hasem. Maka dari itu Hasem merasa perlu untuk mendemonstrasikan seberapa buruknya konsekuensi untuk makhlukes itu. Rabbi Keith berpendapat, biasanya jika kita sedang berselisih paham, yang mendominasi itu bukan pikiran intelektual kita, tapi justru pikiran emosi kita yang ambil alih.
Ya, kita merasa marah dengan perasaan yang campur aduk, biasanya kita akan coba cari-cari alasan tentang kenapa kita merasa marah saat ini. Contohnya saja ketika anak kecil kalah saat main catur, dia akan angkat papan catur itu dan membuangnya atau mengimbas buah catur dengan tangannya sehingga berantakan. Seperti itulah biasanya ketika kita bereaksi saat kita sedang marah. Seperti itu juga Korah bereaksi. Jadi PR kudus kita adalah besok-besok kalau kita sedang marah dalam perselisihan, kita harus ingat bahwa sangat-sangat tidak baik kalau kita terus melanjutkan dan meneruskan perselisihan itu. Dan betapa indahnya jika kita bisa berhenti dan memegang kendali atas amarah kita. Tentunya dalam beberapa kasus saat kita harus membela Hasem dan membela Mitzvot misalnya, itu kita harus tetap pertahankan pendapat kita. Namun demikian kita juga tetap harus hati-hati jangan sampai keliru dan memakai hal-hal tertentu sebagai alasan bahwa yang kita lakukan itu bukan makhlukes atau kebencian. Mengalahlah dan Hasem akan sangat bangga. Kiranya Hasem memberkati kita untuk menyerap pelajaran kasih hidup ini ke dalam hati kita dan ke dalam jiwa kita. Saya harap kamu menikmati pengajaran tentang para sahabat kali ini. God Sabos. Demikian dari Rabbi Kate Flex Besimka. Saudara Abah, Shalom Lekhot. Hashem, I say